saya berikan tugas untuk membuat video. Video kelompoknya minimal 4 orang, maksimal 6 orang. Dari video itu kalian bahas mengenai bahwa Undang-Undang Dasar 1945. Dari bab itu kalian buat PPT boleh, langsung membaca di dalam LKS boleh atau paket boleh, kemudian dibuat durasinya minimal 10 menit. Karena itu bab 2 panjang sekali. Dari 6 orang ini, setiap kelompok akan bisa mengedit video. Kemudian dibuat ke Pak Amir minimal dan 1 bulan setelah aku mengumumkan ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerja. Ide para pendiri bangsa tentang konstitusi. Konstitusi merupakan suatu asas-asas dasar secara hukum suatu negara atau kelompok sosial. Konstitusi yaitu kumpulan doktrin dan praktik yang membentuk prinsip perorganisasian yang bersifat fundamental. Konstitusi berisi 3 hal pokok sebagai berikut. A. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang C. Adanya pembagian dari pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut secara ringkas diklasifikasikan sebagai berikut. Yang A. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang B. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang C. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yang D. Melindungi hak asasi manusia. Yang E. Pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Pada umumnya, Undang-Undang Dasar berisi hal-hal sebagai berikut. Yang A. Organisasi negara artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul di antara lembaga tersebut. Yang B. Hak-hak asasi manusia. Yang C. Prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang D. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar seperti tidak dikehendakinya terulangnya kembali munculnya seorang diktator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam. Yang terakhir, sering pula memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Yang kedua, Konstitusi UUD NRI tahun 1945. Rancangan UUD itu telah dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI. BPUPKI menghasilkan Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka dan Rancangan UUD. BPUPKI berhasil menyusun Rancangan UUD untuk Indonesia Merdeka pada masa persidangannya yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI membentuk perancang undang-undang dasar yang beranggotakan 19 orang dengan ketuanya IR Soekarno. Panitia itu kemudian membentuk panitia kecil yang berjumlah 7 orang yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Swepomo. Hasil sidang pertama yaitu sidang pertama BPUPKI digelar untuk membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang tersebut, 3 anggota BPUPKI yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan IR Soekarno mengemukakan pandangannya secara lisan dalam suatu pidato yang disusul dengan pengajuan pandangan secara tertulis. Pada kesempatan inilah IR Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya, yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang pertama dibentuklah sebagai panitia kecil atau yang lebih dikenal dengan panitia 9 yang bertugas memusyawarahkan pandangan-pandangan yang dikemukakan pada sidang pertama BPUPKI. Dari musyawarah panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkanlah Piagam Jakarta yang dalam pengembangannya dijadikan sebagai bagian dari pembuka dan pendahuluan Undang-Undang Dasar sebagai dasar konstitusi negara. Hasil sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI digelar untuk membahas perumusan Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang-Undang Dasar menyepakati penetapan Piagam Jakarta sebagai pembuka dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Sesuai melaksanakan tugas BPUPKI dibubarkannya pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya dibentuk badan baru dengan nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
pada tanggal 9 Agustus 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat pleno dan timbullah masalah pada rancangan pembuka Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta. Masalah ini terkait butir pertama yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Butir ini menimbulkan keberatan dari sisi tokoh-tokoh non-Islam. Oleh karena itu, butir pertama direvisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama negara Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama saat Indonesia merdeka, yang lahir setelah Indonesia merdeka. UUD ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam ayat 2 aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis tersebut bersidang untuk menetapkan UUD yang bersikap tetap. Walaupun sementara para pendiri bangsa telah bercita-cita untuk membuat hukum dasar atau UUD yang bersikap tetap yang disusun oleh badan berwenang, yakni MPR hasil pemilihan umum sebagaimana amanat dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 pada awal kemerdekaannya terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Pembukaan kemerdekaan terdiri atas pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea mempunyai arti dari makna penting bagi bangsa Indonesia. Konstitusi pertama bagi bangsa Indonesia ini memiliki sistematika sebagai berikut. A. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. B. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang C. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. UUD 1945 memiliki sifat-sifat berikut. A. Singkatnya, arti UUD 1945 hanya memuat aturan pokok saja. Yang B. Supel, artinya UUD 1945 senantiasa dapat mengikuti perkembangan yang ada sehingga tidak ketinggalan zaman. UUD 1945 lebih luas. Adapun kedudukan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. Yang A. UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai dasar hukum yang tertulis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang B. UUD 1945 sebagai hukum yang pokok dan hukum yang tertinggi. Yang C. UUD 1945 sebagai sumber hukum, maka UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol alat untuk mengecek apakah ada norma atau hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan UUD 1945. Yang D. UUD 1945 adalah mengikat, yaitu mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan lembaga masyarakat, serta mengikat semua penduduk dan warga negara Republik Indonesia di mana saja berada. Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi pertama atau UUD 1945 sebagai berikut. Yang A. Penetapan UUD 1945 sebagai UUD RI oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berkonstitusional. Yang B. UUD 1945 merupakan sebagian dasar hukum, yaitu hukum dasar tertulis. Yang C. Antara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan UUD 1945 memiliki hubungan yang erat. Yang D. Antara pembuka UUD 1945 dan batang tubuh pasal-pasal UUD 1945 memiliki hubungan yang erat. Hubungan antar regulasi, antar peraturan atau undang-undang itu selain menunjukkan hierarkis, bagaimana tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif. 1. Hierarki perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan disusun dari peraturan yang paling tinggi hingga paling bawah yang diatur dalam suatu undang-undang. Setiap warga negara Indonesia harus mentaati segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia dan cita-cita nasional bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur. A. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan adalah berbagai peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk mewadahi dan mengatur berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. 2. Isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk mentaati. 3. Bersifat abstrak. Landasan dibentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 amandemen sebagai berikut.
1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tata urutan perundangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan adalah tingkatan atau penjenjangan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan disebut juga dengan norma hukum bagi warga negara karena bersifat peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh setiap warga negara dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana norma hukum, peraturan perundang-undangan mengandung 3 unsur mutlak sebagai berikut. 1. Bersifat mengatur. 2. Bersifat memaksa. 3. Memuat sanksi atau ancaman. Arti penting peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Pedoman para penyelenggara. 2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. 3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara. 4. Menjamin kepastian hukum warga negara. B. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. C. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional meliputi 3 tahap, yaitu 1. Tahap inisial, 2. Tahap sosiopolitis, dan 3. Tahap yuridis. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 5. Peraturan pemerintah atau PP. 6. Peraturan presiden atau Perpres. 7. Peraturan daerah provinsi. 8. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Pelanggaran kesepakatan. Yang pertama, 1. Pengertian konstitusi. Konstitusi yaitu suatu kumpulan doktrin dan praktik yang membentuk prinsip perorganisasian yang bersifat fundamental. Penjelasan konstitusi tersebut menjelaskan terkait yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Pengertian konstitusi dapat dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. 1. Konstitusi dalam arti luas. Di dalam arti luas, konstitusi diartikan sebagai keseluruhan peraturan negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya. 2. Konstitusi dalam arti sempit. Di dalam arti sempit, konstitusi diartikan sebagai keseluruhan peraturan negara yang bersifat tertulis. Konstitusi sering disebut sebagai undang-undang dasar, meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konstitusi berisi 3 hal pokok sebagai berikut. A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkannya susunan tata negaraan suatu negara yang bersifat fundamental. C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas tata negaraan yang bersifat fundamental pada prinsipnya. Adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut secara ringkas dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 2. Konstitusi Undang-Undang NRI tahun 1945.
Sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah mempersiapkan rancangan undang-undang konstitusi. Rancangan undang-undang itu telah dirumuskan oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI berhasil menyusun rancangan undang-undang untuk negara Indonesia merdeka pada masa persidangannya yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada saat membahas rancangan undang-undang, BPUPKI membentuk rancangan undang-undang dasar yang beranggotakan 19 orang dengan ketuanya, Insinyur Soekarno. Panitia itu kemudian membentuk panitia kecil lagi yang berjumlah 7 orang dengan ketua oleh Prof. Dr. Mr. Supomo. Guna menjalankan tugas tersebut, BPUPKI menyelenggarakan 2 kali sidang, yaitu A. Sidang 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI digelar untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka. Pembahasan tentang dasar negara dipandang sangat penting, karena dasar negara akan menjiwai undang-undang dasar yang akan dibentuk. Pada kesempatan inilah Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya, yakni pada tanggal 1 Juli 1945. Panitia 9 yang bertugas memusyawarahkan pandangan-pandangan yang dikemukakan pada sidang pertama BPUPKI. Dari musyawarah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, dihasilkanlah Piagam Jakarta pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI digelar untuk membahas perumusan Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua dibentuk panitia perancangan undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Panitia perancangan undang-undang menyepakati penerapan Piagam Jakarta sebagai pembukaan dalam Undang-Undang Dasar. Selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya dibentuk badan baru dengan nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945. Undang-undang dasar yang diambil dari Piagam Jakarta masalahnya ini terkait dengan butir pertama, yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Butir ini menimbulkan keberatan dari sisi tokoh-tokoh non-muslim. Oleh karena itu, butir pertama tersebut direvisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama negara Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Komite Nasional dikenal dengan sebutan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Undang-Undang 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang pertama. Undang-Undang 1945 sering disebut sebagai UUD Proklamasi. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama saat Indonesia merdeka, yang lahir setelah Indonesia merdeka. UUD ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam ayat 2 aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa 6 bulan setelah MPR dibentuk majelis tersebut bersidang untuk menetapkan UUD yang bersifat tetap. Walaupun sebenarnya para pendiri bangsa telah bercita-cita untuk membuat hukum dasar atau UUD yang bersifat tetap. Suasana kebatinan UUD 1945 adalah hal-hal yang melatar belakangi pembukaan UUD 45. UUD 1945 pada awal kemerdekaan terdiri atas pembukaan, batang, tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang 1945, pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea merupakan arti dan makna penting bagi bangsa Indonesia. Konstitusi pertama bagi bangsa Indonesia ini memiliki sistematika sebagai berikut. A. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. B. Batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. C. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. UUD 1945 memiliki sifat sebagai berikut. A. Singkat, artinya UUD 1945
hanya memuat aturan pokok saja. B. Supel artinya UUD 1945 senantiasa dapat mengikuti perkembangan yang ada sehingga tidak ketinggalan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan sebagai hukum dasar yang tertulis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. UUD 1945 sebagai hukum yang pokok dan hukum yang tertinggi. UUD 1945 sebagai sumber hukum makna UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, yaitu alat untuk mengecek apakah norma atau hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan UUD 1945. D. Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengikat, yaitu mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan lembaga masyarakat, serta mengikat semua penduduk dan warga negara RI di mana saja berada. Nilai yang terkandung dalam konstitusi pertama atau UUD 1945 sebagai berikut. A. Penetapan UUD 1945 sebagai UUD RI oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berkonstitusional. B. UUD 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum tertulis. C. Antara proklamasi kemerdekaan RI dengan UUD 1945 memiliki hubungan yang erat. D. Antara pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh pasal-pasal UUD 1945 memiliki hubungan yang erat. E. UUD 1945 bersifat singkat dan supel. F. Penjelasan UUD 1945 menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah dan ketatanegaraan adalah semangat para pemimpin dan penyelenggara pemerintah. G. UUD 1945 menolak sistem diktator dan demokrasi liberal. UUD 1945 menghendaki Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. UUD 1945 menghendaki pemerintah yang berdasarkan konstitusi dan tidak bersifat absolutisme. UUD 1945 menghendaki kedaulatan ada di tangan rakyat. UUD 1945 menghendaki adanya keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Presiden. Dan terakhir, UUD 1945 adalah sebagian dari konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Dan yang terakhir adalah studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Ada 4 norma yang dikategorikan berdasarkan kekuatan yang mengikatnya, yaitu yang pertama ada cara atau usage, yang kedua kebiasaan atau followings, yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, kemudian yang keempat ada adat istiadat atau custom. Nah, yang pertama adalah cara, usage. Tata cara ini merupakan norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Contoh, pada saat makan, bersendawa atau mendecak, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk cara atau usage ini tidak mengakibatkan sanksi yang berat, melainkan celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada kebiasaan, followings. Kebiasaan merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Kebiasaan ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tata cara. Misalnya memberi salam pada waktu bertemu, kemudian membungkukkan badan sebagai tanda kehormatan kepada seseorang, kemudian ada membuang sampah pada tempatnya dan mengucapkan terima kasih atas pemberian dari orang lain. Kemudian ada tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores ini merupakan aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya. Dengan demikian, tata kelakuan dapat berupa norma kesusilaan dan norma agama. Pelanggaran terhadap tata kelakuan atau mores ini mengakibatkan sanksi yang berat, misalnya diusir dari kampung, sehingga mores disebut sebagai norma berat. Tata kelakuan suatu masyarakat mungkin akan bertolak belakang atau berbeda dengan tata kelakuan masyarakat lain. Tata kelakuan ini sangat penting bagi terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat. Kemudian ada adat istiadat atau custom. Custom merupakan pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat.
Sanksi yang diberikan ini paling mengetahui seluk-beluk adat seperti pemimpin adat atau kepala suku. Misalnya dalam masyarakat dikenal dengan tabu atau pantangan. Seandainya tabu atau pantangan tersebut dilanggar, bencana akan menimpa warga dan si pelaku akan dikenai sanksi yang berat. Nah, kemudian berikut merupakan sanksi dari pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma. Yang pertama ada norma agama. Di dalam norma agama jika terdapat seseorang yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Sehingga tujuan dari norma agama adalah menciptakan pola perilaku yang selalu patuh dan beriman serta bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalnya, tidak beribadah, mencuri barang orang lain, memfitnah orang, itu termasuk pelanggaran terhadap norma agama. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini jika seseorang melanggar maka akan diberi suatu sanksi yang tegas dan memaksa oleh aparat penegak hukum yang berwajib. Misalnya melanggar lalu lintas, merusak fasilitas sekolah, korupsi, itu dapat diberikan sanksi berupa hukuman penjara, denda, bahkan sampai hukuman mati. Kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan. Di dalam norma kesusilaan ini, jika ada seseorang yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi, dicap sebagai orang yang asusila. Berarti, orang asusila itu merupakan orang yang tidak memiliki rasa kesusilaan. Misalnya tidak menghormati orang lain, tidak meminta maaf saat membuat kesalahan, berbohong, itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Norma ini memiliki tujuan agar manusia memiliki rasa kesusilaan yang tinggi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang terakhir adalah norma kesopanan. Nah, di dalam norma kesopanan ini, apabila ada yang melanggar, maka sanksinya berupa caci maki, teguran, pengucilan, bahkan pengusiran oleh masyarakat. Misalnya, berkata kasar kepada orang lain, membentak orang tua, menyela pembicaraan orang lain, dan lain-lain. Norma kesopanan ini bertujuan agar setiap masyarakat mampu menaati segala norma yang berlaku di masyarakat.